Scam Villains Self-Saving System Chapter 72. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Luo Binghe berkata, kamu tidak lagi takut padaku. Bukan yang di luar, tapi yang ada di sini, ya. Luo Binghe mengangkat tangan ke arahnya. Kemari. Jika ini adalah Luo Binghe asli setelah dihitamkan, tidak peduli bagaimana dia memberi isyarat kepadanya, Shen Qingqiu pasti akan sangat takut bahwa dia akan dengan patuh pergi begitu saja. Tetapi, Shen Qingqiu masih memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Namun, saat dia berbalik, sosok berjubah hitam itu muncul di depannya, menghalangi jalannya. Shen Qingqiu hanya berjarak beberapa inci dari dia. Shen Qingqiu dengan keras mundur dan menghindari tersandung. Luo Binghe mengulurkan dua jarinya, menarik lengan bajunya dan menariknya kembali. Dia berkata dengan lembut, mengapa kamu lari? Menghadapi wajah ini, sekarang Shen Qingqiu bahkan tidak bisa memukulnya, dia juga tidak bisa sepenuhnya takut padanya. Dia masih tidak menyerah dan terus mengetuk sistem. Ini benar-benar Luo Binghe yang asli, kan? Bukan Luo Binghe di dunia ini. Apa yang harus kulakukan untuk melewati hukuman? Apakah aku harus mengalahkannya? Ini tidak jauh berbeda dari kamu yang mengirimku kembali ke dunia asliku, kan? Sistem, halo, saat program hukuman sedang berjalan. Shen Qingqiu menutup kotak dialog. Luo Binghe menatap wajahnya untuk beberapa saat sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, aku terus merasa seolah-olah. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda dengan dirimu. Kamu benar-benar Shen Qingqiu. Shen Qingqiu berkedip, mempertahankan kewaspadaannya. Luo Binghe menatap wajahnya, terlihat sedikit bingung sebelum perlahan mengulurkan tangan dan memegang tangan kanan Shen Qingqiu. Telapak tangannya sama seperti biasanya, kering, tetapi sedingin es. Hati Shen Qingqiu sedikit tergerak, dan dia akan mengatakan sesuatu ketika bahu kanannya tiba-tiba menjadi dingin. Saat itu, Shen Qingqiu tidak benar-benar merasakan sensasi lengan kanannya meninggalkan bahunya. Dia hanya melihat sesuatu terbang menjauh saat separuh tubuhnya menjadi terang sebelum dia sempat bereaksi. Sampai rasa sakit yang luar biasa dan luar biasa tiba-tiba menyapu seluruh tubuh dan otaknya. Luo Binghe baru saja merobek lengan kanannya. Setelah menerima luka parah, tubuh Shen Qingqiu membalas dengan gelombang energi spiritual sendiri. Luo Binghe memukulnya, dan energinya segera pecah dan tersebar. Tidak ada cara untuk menghentikan darah yang mengalir keluar. Penglihatan Shen Qingqiu kabur, dan dia mungkin mendengar seseorang berteriak, tetapi dia juga mungkin tidak mendengarnya. Telinganya berdenging terlalu tajam, dan dia tidak bisa mengerti. Dia hanya ingin cepat kabur dari orang di depannya ini. Dia tersandung ke belakang. Setelah hanya beberapa langkah, dia tersandung sisa-sisa bambu hangus, dan dia jatuh, menghadap ke atas, ke tanah. Rasa sakit karena kehilangan lengannya terlalu parah, sampai-sampai bahkan membanjiri perasaan kepalanya yang terbentur ke tanah. Luo Binghe dengan tenang mengikutinya. Kali ini, dia dengan ringan mengelus salah satu betis Shen Qingqiu. Tongkat manusia. Saat ini, Luo Binghe berencana membuatnya menjadi tongkat manusia. Sangat sakit sampai sulit bernapas. Shen Qingqiu menggunakan lengannya yang tersisa untuk meraih Luo Binghe, menggelengkan kepalanya dengan liar saat dia terengah-engah. Jangan gunakan wajah itu untuk melakukan hal seperti ini. Luo Binghe menggunakan satu tangan untuk menahan Shen Qingqiu dengan kuat di tanah. Tatapannya hampir bisa digambarkan sebagai tulus dan penuh kasih sayang. Dia berkata dengan lembut, ini bukan pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Bagaimana si Zun masih belum terbiasa dengan itu? Lalu, lakukan beberapa kali lagi sampai kau perlahan terbiasa. Bagaimana dengan itu? Dalam sekejap, rasa sakit yang menyayat hati menyebar dengan cepat dari pangkal kaki kirinya ke seluruh tubuhnya. Shen Qingqiu tidak tahan lagi, dan dia menjerit mengerikan. Tiba-tiba, suara monoton sistem mengeluarkan pemberitahuan, hukuman telah selesai. Rasa sakit itu tiba-tiba menghilang, dan Shen Qingqiu dengan keras berbalik dan berdiri sebelum segera jatuh berlutut lagi. Dia bahkan tidak memiliki energi untuk mengutuk sistem dan menamparnya di wajahnya saat dia setengah berlutut di tanah, menyaksikan tetesan keringat dinginnya berhamburan, linglung. Sebuah suara tiba-tiba berbicara dari samping. Apa yang terjadi denganmu?
Baru setelah itu dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya di sini. Selain itu, sepertinya dia belum ditarik kembali ke dunia nyata. Ini masih pemandangan mimpi. Gua ini juga terlihat sedikit familiar. Itu tampak seperti gua yang sama yang disembunyikan oleh iblis mimpi ketika dia muncul sebagai kabut hitam saat pertama kali Shen Qingqiu memasuki mimpi bertahun-tahun yang lalu. Yang di sebelahnya tepatnya adalah iblis mimpi. Shen Qingqiu dengan paksa menenangkan dirinya dan bertanya sebagai jawaban, "Mengapa saya ada di sini, di tempat Anda?" Iblis mimpi berkata, "Kamu memasuki alam mimpi yang sangat kuat, dan tampaknya roh primordialmu berada dalam bahaya kerusakan. Saya ingin campur tangan sepanjang waktu, tetapi saya tidak bisa. Saya mencoba berkali-kali sebelum saya tiba-tiba berhasil saat itu, dan di sepanjang jalan, saya menarik Anda ke dalam formasi di sini." Sebelumnya, dia mendapat kesan bahwa iblis mimpi tidak terlalu menyukainya, tapi tiba-tiba, ketika iblis mimpi melihat bahwa situasinya tidak baik, dia akhirnya menarik Shen Qingqiu keluar sepanjang jalan. Shen Qingqiu merasa sedikit terkejut, dan dia berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak, Tetua. Anda telah sangat membantu saya." Iblis mimpi mendengus, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya heran bahwa terakhir kali di makam suci, kau benar-benar berhasil bertahan sampai bocah itu bangun. Kau membantunya juga. Membantu dia berarti membantu orang tua ini." Penderitaan semacam itu karena lengannya benar-benar robek sudah tertanam di dalam pikiran Shen Qingqiu, dan itu dipicu setiap kali wajah itu melayang di otaknya. Shen Qingqiu tidak bisa menahan cengkeraman bahu kanannya dengan tangan kirinya. Dia harus menghirup udara beberapa kali sebelum dia bisa menyebutkan nama itu tanpa suara gemetar. "Mengapa saya tidak melihat Luo Binghe?" Biasanya, orang yang berusaha paling keras dan paling suka menariknya ke dalam mimpi adalah Luo Binghe. Pada dasarnya setiap kali Shen Qingqiu tertidur, Luo Binghe akan datang untuk mengganggunya. Namun, kali ini, iblis mimpi benar-benar mengalahkan Luo Binghe dan menarik Shen Qingqiu ke dalam formasi terlebih dahulu. Iblis mimpi menjadi tertekan hanya dengan memikirkannya. "Bagaimana aku tahu? Sejak bocah itu belajar bagaimana mengendalikan teknik mimpi buruk dariku, aku tidak bisa memasuki pemandangan mimpinya lagi. Di dunia ini, hanya dia yang memimpikan apa yang dia inginkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Jika Shen Qingqiu tidak dapat melihat Luo Binghe yang menggemaskan secepat mungkin, dia merasa seolah-olah anggota tubuhnya akan terus sakit begitu dia mengingat nama itu. Bisakah pemuda yang merupakan bunga putih kecil yang murni dan tidak bersalah itu dengan cepat keluar dan memberinya obat penenang? Iblis mimpi meliriknya. Ketika dia melihat ekspresi Shen Qingqiu pucat, bibirnya pucat, wajah iblis mimpi menjadi serius. "Bocah itu akan datang untuk menemukanmu sendiri. Kenapa kamu khawatir? Sebelumnya, bukankah kamu melakukan yang terbaik untuk menghindarinya? Bisakah ini dihitung sebagai penghiburan?" Saat Shen Qingqiu memandang iblis mimpi, yang berpura-pura meremehkan, dia tiba-tiba merasa bahwa lelaki tua ini sedikit lucu. Dia santai dan duduk di tanah. Setelah jeda, Shen Qingqiu tiba-tiba teringat sesuatu. "Tetua iblis mimpi, ketika aku berada di mausolem suci sebelumnya, aku membawa Luo Binghe ke timur. Dalam perjalanan ke sana, aku bertemu dua orang. Salah satunya adalah seorang wanita. Apakah kamu?" Saat itu, Ciu Haitang sedikit pingsan. Ketika dia bangun, dia menjadi gila tanpa alasan sama sekali dan melarikan diri. Shen Qingqiu sangat curiga bahwa ketika dia tidak sadarkan diri, dia menemukan sesuatu di alam mimpi. Pada saat itu, Luo Binghe juga tidak sadarkan diri, kepalanya terbakar seperti batu bara, jadi tentu saja, dia tidak punya waktu untuk menyerbu pemandangan mimpi Ciu Haitang. Dalam hal ini, kemungkinan yang paling mungkin adalah iblis mimpi melakukan sesuatu. Seperti yang diharapkan, iblis mimpi memutar jenggotnya dan berkata, "Hanya sedikit trik yang kulakukan, itu saja." Meskipun dia menyebutnya tipuan kecil dan berpura-pura tidak peduli, dia tidak bisa menyembunyikan nada arogan dalam suaranya. Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa sebenarnya yang kau tunjukkan padanya?" Secara umum, jika iblis mimpi ingin menghancurkan pikiran seseorang, dia akan menunjukkan ingatannya yang paling gelap dan paling menyakitkan. Mungkinkah iblis mimpi mengeluarkan ingatannya tentang klan Ciu yang dimusnahkan? Tidak, itu juga tidak benar. Jika itu masalahnya,
Ciu Haitang seharusnya tidak bereaksi seperti saat dia membuka matanya dan melihat Shen Qingqiu. Dia seharusnya meluap dengan kebencian dan malah menyerang dengan pedangnya, mencoba menusuk beberapa ratus lubang padanya. Mengapa dia menangis dan berteriak sebelum berbalik dan berlari? Iblis mimpi, apa yang kutunjukkan padanya bukanlah ingatannya. Itu milikmu. Shen Qingqiu langsung mengerti. Itu adalah potongan-potongan ingatan Shen Qiu yang masih tersisa di tubuhnya. Dia selalu sangat peduli tentang apa yang disebutkan Airplane Shooting Toward the Sky sebelumnya, mengenai bagian dari Shen Qingqiu asli yang belum dia tulis. Shen Qingqiu segera berkata, bisakah tetua menariknya dan menunjukkannya kepada saya? Iblis mimpi memandangnya, tetapi dia tidak bertanya mengapa Shen Qingqiu ingin orang lain mengeluarkan ingatannya sendiri untuk dilihatnya. Dia hanya bertanya, kamu tidak mengingatnya lagi. Shen Qingqiu bersiap untuk mengeluarkan beberapa alasan tentang bagaimana ingatannya rusak ketika dia mengalami penyimpangan Qi untuk menghindari pertanyaan itu. Dia mengangguk. Benar. Harus dikatakan bahwa kemungkinan rusaknya ingatan seseorang akibat penyimpangan Qi masih cukup rendah. Namun, iblis mimpi tidak benar-benar mengejar topik itu. Sebaliknya, dia berkata, lebih baik tidak mengingat beberapa hal. Shen Qingqiu berkata, saya dengan sungguh-sungguh meminta bantuan tetua. Iblis mimpi, kamu benar-benar ingin melihatnya. Shen Qingqiu menganggukkan kepalanya. Iblis mimpi mengulurkan jari dan menekannya ke dahi Shen Qingqiu. Tutup matamu. Buka hanya jika aku melepaskannya. Shen Qingqiu menurut dan menutup matanya. Iblis mimpi berbicara lagi. Kenanganmu rusak parah dan tidak lengkap. Memori-memori itu melewatkan bagian dan tidak kontinu. Kamu mungkin juga melihat orang yang wajahnya buram. Ini disebabkan oleh tubuhmu sendiri. Tidak perlu memperhatikannya. Apa yang ingin dia katakan adalah jika ada bug, itu masalah dengan file sumber tubuhmu, bukan teknikku. Shen Qingqiu menghitung sampai 10 dalam pikirannya, dan ketika tekanan di dahinya menghilang, dia membuka matanya. Seorang lelaki muda kurus dengan rambut acak-acakan sedang berlutut di tanah di depannya, tubuh bagian atasnya diikat oleh tali rami. Wajah pemuda ini pucat, dagunya tajam dan raut wajahnya cantik. Namun, wajahnya membawa rasa kesuraman yang tak bisa dihilangkan, dan ada bagian ungu di sudut mulut dan dahinya. Itu adalah Shen Qiu ketika dia masih muda. Di kota Huaihui, ketika Shen Qingqiu melarikan diri dari formasi pemandangan mimpi Luo Binghe, dia secara tidak sengaja mendarat di sisa-sisa ingatan Shen Qiu. Apa yang dia lihat tepatnya adalah pemandangan ini. Dengan pandangan sekilas ke sekeliling, dia menemukan bahwa, benar saja, apa yang dia lihat selama kilasan tergesa-gesa saat itu tidaklah salah. Itu adalah ruangan yang luas dengan perpustakaan dan kamar tidur yang saling terhubung, hanya dipisahkan oleh pintu gerbang bulan dari kayu keras. Itu diperaboti dengan mewah, dan kaligrafi serta lukisan yang indah digantung di dinding. Tidak mungkin bagi keluarga yang tidak kaya untuk mendapatkan itu semua. Jadi, itu tidak bisa menjadi sarang beberapa pedagang manusia. Shen Qingqiu menyilangkan lengannya dan bersandar di rak terdekat yang memiliki banyak slot harta karun di atasnya, menunggu dengan tenang. Pintu kayu yang diukir dengan bunga dan tanaman di depannya terbuka tanpa suara. Kepala Shen Qiu tetap kaku dan dia tidak bergerak, tetapi matanya menyapu ke atas saat sosok pendatang baru itu tercermin di iris matanya. Seorang lelaki muda dengan pakaian mewah melangkahi ambang pintu. Ketika Shen Qingqiu melihat wajahnya, yang tampak 60% seperti wajah Ciu Haitang, dia tahu bahwa dia pasti anggota tertua dari pemusnahan klan Ciu, kakak laki-laki Ciu Haitang. Apa yang dia duga sebelumnya ternyata benar. Tidak peduli apa, hari-hari yang dihabiskan Shen Qiu di keluarga Ciu tidak seperti yang dikatakan Ciu Haitang, dia juga tidak diperlakukan seperti keluarga. Pemuda itu berjalan dengan santai ke Shen Qiu dan setengah mengitarinya. Wajah Shen Qiu tertutup rapat, bibirnya terkatup rapat. Meskipun ekspresinya gelap, bahunya sedikit gemetar. Dia jelas sangat takut, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tiba-tiba, Tuan Muda Ciu menendang punggungnya. Shen Qiu segera terkapar di tanah dengan wajah terlebih dahulu. Tuan Muda Ciu terkekeh dingin. Apa, kamu tidak berani membalas kali ini? Shen Qiu mendarat dengan hidung penuh darah dan debu. Dia berkata dengan rendah, lepaskan saya, Tuan Muda. Saya tidak tahu itu Anda. Tuan Muda Ciu berkata, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu, dan kamu masih berani memprovokasiku.
Dia menampar Shen Qiu ke tanah dengan satu tangan, dan kepala Shen Qiu mengeluarkan suara yang teredam ketika itu menghantam lantai saat dua aliran darah mengalir di dagunya. Tuan Muda Qiu tampaknya mendapatkan kesenangan luar biasa dari melakukan ini, dan dia sangat senang menamparnya seperti bermain bola. Shen Qingqiu terus menonton dari samping, mempertahankan kesunyiannya. Ini terjadi lebih dari selusin kali sebelum Shen Qiu akhirnya tidak tahan lagi dan dia berteriak, "Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?" Tuan Muda Qiu tertawa jahat. "Kamu milik keluarga kami sekarang. Tentu, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan." Tiba-tiba, suara lembut dan indah milik seorang perempuan muda terdengar dari luar pintu. "Saudara, saudara, apakah kamu di dalam?" Saat Tuan Muda Qiu mendengar adik perempuannya memanggilnya, ekspresinya berubah, dan dia melepaskan Shen Qiu sebelum dia mengancamnya dengan lembut, "Seka wajahmu. Jika kamu berani mengatakan sesuatu yang salah, aku akan membunuhmu." Shen Qiu takut sekaligus kesal. Kilatan tajam melintas di matanya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun meskipun dia marah. Dia dengan kejam menyeka wajahnya, membersihkan debu dan darah dari hidungnya, tetapi semakin dia menyekanya, semakin kotor jadinya. Ketika Tuan Muda Qiu melihat ini, dia mengambil vas bunga dari jendela dan memercikkan air ke wajah Shen Qiu. Tuan Muda Qiu mengubah ekspresinya sebelum membuka pintu, berseri-seri. "Mengapa Tang Er datang?" Shen Qingqiu akhirnya tahu bagaimana karakter asli Shen Qingqiu, menjilat di permukaan, tetapi dengki di belakang punggung orang berkembang. Itu kemungkinan besar diperoleh dan dipengaruhi oleh Tuan Muda Qiu. Qiu Haitang mengenakan jubah ungu bersulam dan sepasang sepatu bot satin putih kecil. Ujung-ujungnya dihiasi dengan permata, dan dia benar-benar seorang nona muda yang lembut yang lahir dari kuncup bunga. Itu adalah jenis kecantikan yang berbeda dibandingkan dengan daya pikatnya di kemudian hari, yang ditempa melalui kesulitan. Dia melangkah masuk melalui pintu dan terkikik. "Kudengar saudara membeli seseorang, dan aku datang untuk melihatnya." Dia melihat seorang remaja menciut di sudut, kepalanya menunduk. Namun, wajahnya sangat lembut dan cantik, dan matanya bersinar. Dia berjalan sebelum dia berkata, tersenyum, "Kamu adalah Xiao Qiu." Lalu, wajah Shen Qiu sudah dibersihkan, tetapi dia masih terlihat sangat tidak senang, dan dia tidak menjawabnya. Tuan Muda Qiu berdiri di belakang saudara perempuannya, matanya mengancam. Dia tertawa dan berkata, dia tidak terlalu suka berbicara. Kepribadiannya cukup aneh. Qiu Haitang meraih tangan Shen Qiu dan berkata, "Mengapa kamu tidak suka berbicara? Tolong bicara padaku sebentar." Suaranya lembut dan membujuk, nadanya akrab, sikapnya polos dan murni. Tidak ada yang tega mempermalukannya. Shen Qingqiu berpikir, ketika Qiu Haitang masih muda, dia benar-benar mirip dengan Ning Yingying. Ternyata Shen Qingqiu yang asli selalu menyukai tipe ini. Awalnya, wajah Shen Qiu kaku, tapi dia masih tidak bisa menahan bujukan lembut seorang gadis muda. Ekspresinya adalah salah satu dari diam abadi, dan dia menoleh, telinganya sedikit merah. Ketika Qiu Haitang melihat ini, dia bertepuk tangan dan berkata, "Saudaraku, dia sangat menyenangkan. Pantas saja kamu membelinya meskipun kamu tidak pernah suka mendatangkan orang dari luar. Aku menyukainya." Tuan Muda Qiu tersenyum palsu. "Aku juga sangat menyukainya." Ketika Shen Qiu mendengar kata, "suka," dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Pada titik ingatan ini, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi gelap. Orang-orang yang hadir semuanya dengan cepat menghilang. Shen Qingqiu memulai sebelum dia segera mengerti bahwa apa yang disebut pecah dari iblis mimpi telah terjadi. Karena ingatan yang ditinggalkan Shen Qingqiu asli di tubuhnya tidak lengkap, perpecahan akan sangat sering terjadi. Memori sebelumnya telah berakhir, dan sekarang memori lain dimulai. Adegan itu masih berlangsung di ruangan itu. Kali ini, Shen Qiu tidak terikat, dan dia terbaring di tanah dengan wajah bengkak saat dia dengan kejam mengambil karpet wall di lantai hingga jari-jarinya berlumuran darah. Tiba-tiba, dua ketukan ringan datang dari pintu. Suara rendah seorang pria muda datang dari luar. "Xiao Qiu, Xiao Qiu." Saat Shen Qiu mendengar suara ini, dia tiba-tiba bergerak dan melemparkan dirinya ke pintu. Dia menekan wajahnya ke kunci dan berkata, "Cige." Pemuda di luar berkata, "Tenang, aku menyelinap ke dalam." Pada awalnya, Shen Qingqiu tidak tahu siapa orang di luar itu. Ketika dia memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa alasan Shen Qiu memiliki karakter,
Ciu, 9 dalam namanya adalah karena dia menduduki urutan ke-9 di tangan para pedagang manusia. Secara alami, akan ada 1-8 juga. Namun, Shen Qingqiu benar-benar sedikit heran bahwa Shen Qiu benar-benar memiliki teman baik dengan kepribadiannya yang baik. Suara gemerincing datang dari pintu seolah-olah orang di luar sedang menggoyangnya. Shen Qiu berkata, itu tidak berguna. Ada 5 atau 6 kunci di dalam dan luar. Jendela juga terkunci. Pemuda itu berkata dengan cemas, mereka tidak melakukan apa-apa kepadamu kali ini ketika pelarianmu tidak berhasil, kan? Kemarahan Shen Qiu tiba-tiba melonjak, dan dia mengutuk, mereka tidak melakukan apa-apa padaku. Apakah kamu bodoh? Mereka telah mengunciku di sini selama 2 hari dan telah mematahkan kedua kakiku. Bagaimana menurutmu? Kenyataannya, Shen Qingqiu dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun Shen Qiu menderita pemukulan dan dia tidak bisa berjalan, kedua kakinya masih baik-baik saja. Kaki-kaki itu hampir tidak rusak. Meski demikian, pemuda itu tidak bisa melihat keadaan di balik pintu, dan dia sepertinya mempercayai Shen Qiu. Dia berkata dengan rasa bersalah, ini semua salahku. Shen Qiu berkata dengan marah, tentu saja itu semua salahmu. Aku menyalahkanmu. Kita tidak dekat dengan para pendatang baru itu, jadi bagaimana jika kita diinjak-injak? Mengapa kau harus bermain sok pahlawan? Apakah kamu takut bahwa orang-orang seperti kita dengan kehidupan yang rendah ini tidak tahan? Jika kamu tidak berperan sebagai pahlawan, mengapa aku membantumu? Jika aku tidak membantumu, bagaimana aku akan memprovokasi dia, dan bagaimana orang Ciu itu akhirnya membeliku? Jika dia tidak membeliku, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Setiap 2 hari aku kadang dipukuli dan setiap 3 hari aku sering dipukuli. Dia memainkan aku seperti seekor anjing. Pemuda itu mengulangi, maaf, ini semua salahku. Benar saja, dengan kepribadian Shen Qiu, jika dia punya teman, mereka pasti memiliki temperamen yang sangat baik. Setelah beberapa kali meminta maaf terus-menerus, Shen Qiu akhirnya dengan paksa menghilangkan amarahnya dan berkata, terserah. Aku tidak pernah menghargai hal yang disebut kesetiaan itu. Aku akan memberikan semua kesetiaanku untuk hidup ini kepadamu. Pemuda itu berkata dengan penuh syukur, aku tahu. Shen Qiu berkata dengan kejam, apa yang kau tahu? Pemuda itu berkata, aku benar-benar tahu. Kakak ketujuh Qi akan mengingat kesetiaanmu. Aku pasti akan membalasnya padamu di masa depan. Shen Qiu meludah, masa depan apa? Bagi orang-orang sepertimu yang menjadi pelaku perdagangan manusia seumur hidupmu, di masa depan, nasibmu juga akan menjadi pedagang manusia. Tidak, kau orang baik, jadi kamu tidak bisa menjadi pedagang manusia. Paling-paling, kamu hanya akan terus mengemis makanan. Pemuda itu berkata, Xiao Qiu, aku datang untuk berbicara denganmu tentang itu. Aku akan pergi. Aku datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Shen Qiu terkejut, dan dia segera duduk. Pergi, kemana kamu pergi? Pemuda bernama Qige berkata, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Keluarga Qiu memiliki banyak pengaruh dan kekayaan di kota. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka, kita juga tidak bisa melarikan diri dari mereka. Ada begitu banyak sekte kultivasi di dunia ini. Aku akan bergabung dan belajar bagaimana berkultivasi sehingga aku bisa kembali dan menyelamatkanmu. Mata Shen Qiu tiba-tiba bersinar dengan sinar yang cemerlang. Kakak ketujuh, kudengar ada gunung abadi di timur yang merekrut murid-murid yang sangat berbakat setiap tahun. Apakah kamu pergi ke sana? Pemuda itu menjawab, aku tidak tahu. Tapi aku akan mencoba semuanya. Pasti ada satu sekte yang akan membawaku. Shen Qiu bergumam, jika aku tidak dikunci di sini, aku juga bisa pergi denganmu. Dia tidak bisa menahan, tetapi menunjukkan rasa iri di wajahnya saat dia mendorong pintu, tampak seolah-olah dia akan meletakkan beberapa plot jahat dalam isyarat. Shen Qingqiu tidak bisa menahan sedikit kekhawatiran untuk orang di luar. Setelah beberapa saat, Shen Qiu menghela nafas lagi dan berkata, Qige, mulai sekarang, kamu tidak boleh terlalu impulsif lagi. Itu merusak banyak hal setiap saat. Kali ini, aku hanya tidak beruntung, tetapi jika kau masih seperti ini nanti ketika kamu bergabung dengan sekte kultivator, apa yang akan kau lakukan? Lebih tenang. Shen Qingqiu secara misterius merasa sedikit lucu bahwa Shen Qiu masih sangat muda, tetapi dia masih menguliahi seseorang yang lebih tua darinya. Namun, pemuda itu tidak sedikit pun tidak senang.
Sebaliknya, dia berkata, dengan malu, aku akan mengingatnya. Karena dia memiliki harapan sekarang, suara Shen Qiu menjadi bergairah. Hei, kamu harus mengingat apa yang kamu katakan sebelumnya. Kamu harus kembali dan menyelamatkanku. Kakak ketujuh sepertinya sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, dan dia berkata dengan berat, oke. Tunggu sebentar, sampai aku mempelajari semuanya. Aku pasti akan kembali dan membawamu pergi. Keduanya terdiam beberapa saat, dipisahkan oleh sebuah pintu. Shen Qiu bertanya, apakah kamu sudah pergi? Pemuda itu buru-buru menjawab, belum. Aku menunggumu untuk berbicara. Shen Qiu berkata, kakak ketujuh, mendekatlah. Biarkan aku melihatmu melalui celah di pintu. Aku tidak tahu apakah kamu akan. Berapa tahun akan berlalu sebelum aku dapat melihatmu lagi. Pemuda itu tertawa dan berkata, kamu ingin mengatakan kamu tidak tahu apakah aku akan mati di luar, kan? Baik. Shen Qiu meludah dan berkata, kamu sendiri yang mengatakan itu. Jangan salahkan aku karena mengatakan sesuatu yang kejam. Dia bergeser lebih dekat ke pintu dengan susah payah dan mendekatkan wajahnya ke celah di pintu. Shen Qingqiu juga sangat penasaran, dan dia juga bergerak mendekat. Dia melewati celah yang sangat kecil di pintu dan melihat keluar. Akhir chapter 72. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.